Yang paling strategis milik pemerintah daerah, dan di sepanjang pantai ini ada 8 geosite, sehingga nanti ketika sudah melihat informasi di sini, ketika mau lihat di site-nya di lapangan mudah. Kalau totalnya ini di sini di 3 kecamatan itu ada 16. Jadi insya Allah Pak, ketika itu selesai, nanti untuk pengisian kontennya kami serahkan sepenuhnya ke Bapak. Juga disampaikan sama Pak Lengkap di kantor Bupati itu bahwa untuk pengelolaan suatu kawasan ya, khususnya di Geopark ini harus melibatkan lima pihak yang saling terkait ya, pentahelik lah. Jadi antara pemerintah, kemudian swasta, akademisi, kemudian masyarakat dan juga media gitu. Jadi selalu harus ada koordinasi, komunikasi, dan seperti tadi supaya permasalahan ke depan tidak ditemukan. Jadi kerjasama, saling mendukung ya. Ini masih mending di sini hanya satu kabupaten, keragaman geologi, keragaman hayati, dan juga keragaman budaya. Ini kan sesuatu yang mungkin baru ada di Geopark. Sementara kalau bentuk konservasi itu kan ada bermacam-macam, ada warisan alam, warisan budaya, ada biosfer ya, ada cagar alam dan lain sebagainya. Itu kan mungkin hanya di satu sisi. Sementara Geopark ini lebih lengkap ya, karena melibatkan alamnya sendiri, baik hayati non hayati, termasuk kehidupan manusia di dalamnya untuk saling bekerja sama. Jadi ini tidak hanya keinginan pemerintah saja top down, tapi juga bottom up, keinginan dari masyarakat sendiri untuk mengembangkan daerah, untuk melestarikan daerahnya ya, sehingga diperlukan tadi kerjasama pentahelik tadi yang memang harus banyak-banyak dilakukan musyawarah ini sebaiknya mau dibuat apa gitu kan. Ketika misalnya daerah lebih menginginkan ini, kayaknya lebih cocok dibudidayakan atau ditambang, khususnya yang daerah semen ya misalnya ya. Kalau memang itu yang paling baik untuk wilayah ini, yang silakan. Geopark tidak melarang sebuah tambang ada di dalam kawasan Geopark, selama harus ada yang disisakan atau dilestarikan itu untuk kepentingan generasi mendatang. Karena di dalam Geopark itu selain mengkonservasi juga harus ada unsur edukasinya ya. Edukasi di sini kan misalnya bagaimana sih terbentuknya Karang Taraje, terus kemudian secara geologi sejak zaman berapa juta tahun yang lalu, itu kan sesuatu yang sangat menarik yang kemungkinan di tempat lain tidak ada buktinya. Nah, ketika itu nanti menjadi sesuatu yang hanya ada di daerah ini, kemungkinan besar dia bisa menjadi istilahnya sebagai outstanding value yang itu bisa mengangkat wilayah ini lebih ke level yang lebih tinggi. Geopark ya, selama saya berkecimpung di Geopark itu memang karena ada nilai plusnya itu tadi. Kita lihat misalnya ada warisan seperti di Sangiran lah ya. Sangiran itu kan sudah dikenal sebagai situs warisan dunia ya. Tetapi banyak masyarakat yang ini untuk apa ketika kita sudah menjadi warisan dunia, sementara Sangiran itu sudah meluluskan banyak doktor, profesor, masyarakatnya masih begitu saja gitu kan. Karena memang tidak ada concern untuk memberdayakan Masyarakatnya dikelola oleh pengelola site yang akan kita bentuk bersama, yang pasti mengakomodir seluruh stakeholder yang ada di desa Darmasari. Nah, terkait yang pinggir-pinggirannya seperti yang seberang jembatan sana yang tidak masuk ke areal Pemda. Nah, kemarin kan ada rencana tuh pembongkaran dari pihak perusahaan. Sekarang kan ada warung-warung yang dikelola oleh masyarakat lah, masyarakat setempat istilahnya gitu. Nah, gimana itu, Pak? Kalau itu nanti kita menyesuaikan. Ketika itu ada di luar kawasan milik pemerintah daerah, tentu kebijakannya berbeda, tergantung kepada pemangkunya, tergantung kepada pemiliknya. Namun demikian tetap kita berharap ketika itu dibangun itu terkoneksi dengan ini, itu kojanya, itu paing-paing.
intinya begitu. Sehingga lahan milik Pemda yang ada geosite Karangtaragi ini, endapan delta Karangtaragi dengan lahan yang milik Semindo misalnya, itu tetap menjadi satu kesatuan dalam rangka pengembangan wisata di Karangtaragi.